Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan, santriwati, ustadz-ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita akan membahas bab baru, yaitu Awamilul Jazmi ya. Untuk itu langsung saja mari kita baca baitnya bersama-sama. Bismillah. Bila walamin oliban Langsung saja mari kita baca baitnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awamilul Jazmi. Ari ieu eta bab kanggo mertelakeun pirang-pirang amil anu ngajajemkeun. Do kedah mernahkeun anjeun jazman kana i'rab jazm fil fi'li dina kalimah fi'il bila hula nahi walamin sarang pulang amar toliban barina anu nyupri hakaza nyakitu deui bilam pulam walamma sarang pulam ma. Silakan baca baitnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam bab i'rabul fi'li. I'rabul fi'li itu i'rab fi'il mudhari maksudnya. Wa a'rabu mudhari'an in arya minun nitaqidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaru naman putim. Wa a'rabu mudhari'an in wa a'rabu mudhari'an ida yujarradu terus minasibin aujajimin katas adu. Pertama fi'il mudhari itu membacanya diropakan, contohnya yansuru. Mengapa ropa? Sebab kosong dari amil nawasib dan amil jawajim. Yang kedua fi'il mudhari itu i'rabnya dinasabkan dengan amil nawasib, contohnya layan suro, sudah kemarin dijelaskan selama 1 minggu. Jadi i'rab fi'il mudhari itu terbagi 3. Pertama diropakan apabila tidak ada amil nawasib dan tidak ada amil jawajim. Yang kedua dinasabkan dengan amil nawasib, yan suru layan suro, sudah kemarin dijelaskan.
Di dalam bab ini akan menjerangkan awamilul jawazim, beberapa amil jawazim. Artinya amil kalau di dalam pramuka atau di dalam polisi atau di dalam tentara itu amil itu komando. Amil jawazim komando yang menyuruh, yang memerintah jajem. Yansuru lam yansur, ada komando yang harus menjajemkan. Odol baris ada kiri ke kiri, itu pan oleh siapa? Oleh komando atau komandan apa? Amil jawazim artinya sok. Amil jawazim artinya komando yang memerintah jajem kepada fi'il mudhari. Yansuru jadi lam yansur. Yansur i'robnya jajem. Mengapa dijajemkan? Sabab ada komando yang memerintah jajem. Amil jawazim artinya komando yang memerintah jajem kepada fi'il mudhari. Amil jawazim yang memerintah jajem kepada fi'il mudhari jumlahnya sementara ada 15. Pertama yang menjajemkan kepada fi'il mudhari, yang menjajemkan pertama menjajemkan fi'il mudhari satu. Yang menjajamkan fi'il mudhari satu jumlahnya ada 4. Bila walamin toliban do jajman fil fi'li hakada bilam walama. Maksudnya harus menjajamkan kepada fi'il mudhari. Yang pertama la nahyi. Contohnya la tadrib jaidan. Jangan memukul kamu. Jaidan kepada jaid. La nahyi menjajemkan fi'il mudhari satu, yaitu tadrib. La tadrib jaidan. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 la tahzan innallaha ma'ana. Jangan berduka cita kamu, jangan takut kamu, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kami. Amil jawazim yang pertama adalah la. Menjajemkan fi'il satu. Contohnya
La tadrib jaidan. Contoh dalam Al-Quran. La tahjan innaloha ma'ana. Contoh yang kedua dalam surat At-Taubah ayat 40. Rabbana la tu'ahidna. Walamin jeung kadua lam amar. Amil jawajim yang kedua adalah lam amar. Contohnya litadrib jaidan. Kamu harus memukul jaid. Contoh dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran? Liyak apa? Liyaqdi alaina rabbuka. Bukan liyak do itu. Sudahlah. Liyakum jaidun. Harus berdiri jaid. Yang ketiga lam. Lam nafi. Contohnya lam yakum jaidun. Tidak berdiri jaid. Yang keempat lama. Artinya lama belum. Contohnya lama yakum amrun. Belum berdiri Umar. Kesimpulannya amil jawajim yang menjajemkan kepada fi'il mudhari 1 ada 4. Satu lanahi. Kedua lam amar. Ketiga lam nafi. Keempat lama nafi. Sok yang Adam simpulkan. Kesimpulan dari bait yang pertama yaitu bait bila wala min taliban do jazma fil fi'li hakadha bilam walamma. Ya. Kesimpulannya amil jawazim itu terbagi menjadi 2. Yang pertama amil yang menjazmkan kepada fi'il 1. Nah, sebagaimana dalam bait yang pertama ini jumlahnya ada 4 ya. Yang pertama yaitu la nahi. Contohnya la tadrib zaidan. Nah, gitu ya. Atau dalam Al-Qur'an la tahzan innallaha ma'ana. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 40 ya. Kemudian yang kedua yaitu lam amar. Contohnya litadrib zaidan atau liyakum zaidun bisa ya. Kemudian yang ketiga yaitu lam nafi, lam yakum zaidun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu lamma. Contohnya lamma yakum amrun. Nah, yang keempat ini menjazmkan fi'il mudhari dan fi'il yang dijazmkannya itu ada hanya 1. Nanti ada yang bagian yang kedua ya, yaitu amil jawazim yang menjazmkan kepada fi'il 2. Nah, mungkin itu kesimpulan dari bait yang pertama. Ini menjelaskan tentang amil jawazim yang menjazmkan kepada fi'il 1. Jumlahnya ada 4. Dan yang keempat ini menjazmkan fi'il mudhari ya, gitu. Ya, lanjut.
Lanjut kepada bait yang kedua. Ya, mari kita baca lughatnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajazim. Sareng kedah ngajajemkeun anjeun. Biin. Ulafadin. Hartosna lamun. Waman. Sareng kula padman. Hartosna sahawae. Wama. Sareng kula padma. Hartosna naon wae. Wamahma. Sareng kula padmahma. Hartosna salagi masih kene. Ayin. Sareng kulafad ayin. Hartosna naon wae. Mata. Sareng kulafad mata. Hartosna iraha wae. Ayana. Sareng kulafad ayana. Hartosna di mana-mana. Aina. Sareng kulafad aina. Hartosna di mana wae. Idma. Sareng kulafad idma. Hartosna lamun. Wahai suma. Sareng kulafad hai suma. Hartosna di mana wae. Anna. Sareng kulafad anna. Hartosna di mana wae. Waharfun. Sareng eta kalimah haraf. Idma. Ari lafad idma. Kain. Anu tetep sapertoskeun lafad in. Wabakil adawati. Sareng ari pirang-pirang anu sareng ari anu sasesana tina pirang-pirang adawat jazm. Adawat syarat teh jang. Jeung ari sasena adawat syarat enak nama. Wabakil adawati. Sareng ari anu sasesana tina pirang-pirang adawat jazm. Adawat syarat. Adawat syarat. Asmaun. Eta pirang-pirang kalimah isim. Silakan baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait ini akan menjelaskan amil jawazim yang menjazmkan kepada fi'il mudhari' 2. Fi'il mudhari' 2 itu yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Jadi di dalam bait ini akan menjelaskan ada watu sarti. Ada watu sarti. Kalau di dalam bahasa ini adalah conditional clause yang memakai if jika. Jadi itu susah di dalam bahasa Inggris juga, ada rumusnya.
Jadi ini disebut kalimat ada watu sarti. Ada watu sarti termasuk amil jawajim. Amil jawajim adawis adawat sarti menjajemkan kepada fi'il mudhari 2. Mengapa menjajemkan kepada fi'il mudhari 2? Karena strukturnya fi'il yang pertama adalah fi'il syarat dijajemkan oleh amil jawajim, yang kedua jawab syarat dijajemkan oleh amil jawajim. Jadi dalam bait ini akan menjelaskan amil jawajim yang menjajamkan, coba baitnya, yang menjajemkan kepada fi'il 2. Fi'il 2 itu yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Yang pertama wajib harus menjajemkan kamu kepada fi'il mudhari bi'in dengan kalimat in. In itu adalah termasuk haraf syarat. Contoh artinya in itu lamun atau jika. In tansur apabila kamu apabila kamu menolong, ansur akan menolong saya. Yang pertama tansur sebagai fi'il syarat dijawabkan oleh in. Yang kedua ansur sebagai fi'il jawab syarat dijajemkan oleh in. Amil jawajim yang menjajemkan kepada fi'il 2 yang pertama in. Contohnya in tansur ansur, apabila kamu menolong saya akan menolong. Contoh di dalam Al-Quran, coba dibuka Jangjang. Wa ing tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum billah. Yang menjadi contoh fi'il yang pertama tubdu, fi'il yang kedua tuhfu, fi'il kedua yuhasibkum. Wa ing tubdu ma fi anfusikum, tubdu sebagai fi'il syarat dijawab dijajemkan oleh in. Yuhasib dijajemkan menjadi fi'il yang kedua jawab syarat dijajemkan oleh in. Jadi kesimpulannya bahwa adawat syarat yang pertama adalah in. In itu menjajemkan kepada fi'il 2. Contohnya in tansur ansur. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, wa ing tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum billah. Yang menjadi contoh tubdu dan yuhasibkum. Wa in yang kedua wa in waman. Yang kedua man. Man itu adalah termasuk amil jawajim yang kedua. Man itu artinya siapa? Maya mal a'mal. Siapa orang yang mengerjakan a'mal, maka saya akan mengerjakan. Contoh di dalam surat Al-Baqarah, surat apa? Surat An-Nisa ayat 123. Maya mal su'an su'ay yujabi. Siapa orang yang berbuat kejahatan yujabi, mereka akan dia akan dibalas dengan kejahatannya. Contoh yang pertama ya'mal dijajemkan oleh man, yuja jawabnya dijajam fi'il yang kedua menjadi jawab lapad man. Jadi man itu isim syarat yang menjajemkan kepada fi'il mudhari 2. Ma ya'mal su'ay yuja bihi. Yang pertama ya'mal, yang kedua yuja. Wa in wa man terus wama. Dan ketiga ma. Ma itu artinya apa atau naon. Ma tadrib adrib. Apa yang kamu pukul, adrib saya akan memukul.
matadrib adrib. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 192, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Yang menjadi contoh taf'alu dinajajemkan oleh ma sebagai isim syarat, ya ma itu isim syarat. Taf'alu fi'il yang pertama dijajabkan oleh ma, yang kedua ya'lam, ya'lam sebagai jawab syarat dijawabkan oleh ma. Jadi yang ketiga adawat syarat adalah ma. Ma itu menjajemkan kepada fi'il dua. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Contohnya wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Atau di dalam surat Al-Baqarah 106, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Yang menjadi contoh nansah sebagai fi'il syarat yang pertama, yang kedua na'ti menjadi jawab syarat, jadi jawab ma. Jadi ma itu menjajemkan kepada fi'il dua, manansah yang pertama, yang kedua na'ti. Yang keempat adalah mahma. Mahma itu artinya salagi masih. Mahma tadrib adrib, salagi masih neunggeul anjeun adrib mangkarek neunggeul abdi. Jadi kesimpulannya setengah bait adawat syarti atau amil jawazim yang menjajemkan kepada fi'il dua. Yang pertama in apa? Yang pertama Pak? In. Yang kedua man. Yang ketiga ma. Yang keempat mahma. Mahma tadrib adrib. Mahma tadrib. Salagi masih neunggeul anjeun. Adrib mangkarek neunggeul abdi. Yang kelima ayun. Artina ayun naon wae. Ayyama tadrib adrib kana naon bae neunggeul anjeun. Adrib mangkarek neunggeul abdi. Yang kelima ayin. Yang ketujuh mata ayun. Yang kegenep mata. Hartina mata. Iraha wae. Mata tadrib. Iraha wae neunggeul anjeun. Adrib mangkarek neunggeul abdi. Yang ketujuh ayana. Hartina di mana-mana. Ayana tadrib. Di mana-mana neunggeul anjeun. Adrib mangkarek neunggeul abdi. Nomor ke-8 aena. Hartosna aena di mana? Aena tadrib. Di mana neunggeul anjeun. Adrib mangkarek neunggeul abdi. Kasalapan idma. Hartina idma sarua jeung in. Contona idma. Idma tadrib adrib. Di mana neunggeul anjeun.
Adrib mangkarek neunggeul abdi. Kesimpulannya yang menjajemkan kepada fiil 2 sementara ada 9. Kaijiin kedua man katiluma kaopat mahma kalima ayin kagenep mata katujuh ayana kadalapan aena kasalapan idma. Sok sebet lagi Jang, tuliskan Jang. Apa? Terus dilogat ya. Yang ke-10 sok. Hai Suma. Hai Suma adalah termasuk dorob makan. Menjajemkan kepada fiil 2. Hai Suma tadrib. Di mana bae neungeul anjeun. Adrib mangkarek neungeul abdi. Yang ke-10 hai Suma. Hai Suma termasuk dorob makan. Yang ke-11 Anna. Anna termasuk dorob makan. Menjajemkan kepada fiil 2. Yang pertama fiil syarat. Yang kedua jawab syarat. Contohnya Anna tadrib adrib. Anna tajlis ajlis. Di mana kamu duduk? Ajlis saya akan duduk. Wa harfu idma kain. Bawa idma dan in termasuk harap syarat. Yang 11 kebagi 2. Satu harap syarat yaitu idma dan in. Yang 9 isim wabakil adawati asma'u. Sesisanya adawat syarat termasuk isim. Adawat syarat terbagi 2. Pertama harap syarat idma dan in. Yang kedua isim syarat. Isim syarat ayat 9. Satu man. Kedua ma. Ketiga mahma. Kelima ayun. Keenam mata. Ketujuh ayana. Kedelapan aena. Kedelapan ayan. Kesembilan hai Suma. Bukan. Balikan deui. Yang pertama man sok. Yang kedua ma. Yang ketiga man. Yang pertama man. Yang kedua ma.
Yang ketiga mahma. Yang keempat ayun. Yang kelima mata. Yang keenam ayana. Yang ketujuh aena. Yang keberapa? Yang kedelapan haesuma. Yang kesembilan anna. Kesimpulan secara keseluruh amil jawazim terbagi dua. Pertama yang menjazmkan kepada fi'il mudhari satu. Yang menjazmkan kepada fi'il mudhari satu ada 4. Satu la nahyi. Kedua lam amar. Ketiga lam nafi. Keempat lama. Keempat lama nafi. Yang menjazmkan kepada fi'il dua ada 11. Yang pertama in. Yang kedua man. Yang ketiga ma. Yang keempat mahma. Yang kelima ayun. Yang keenam mata. Yang ketujuh ayana. Yang kedelapan aena. Yang kesembilan idma. Yang kesepuluh haesuma. Yang ke-11 anna. Yang 11 ada wacarat terbagi dua. Satu harap ada dua. In dan idma. Kedua isim syarat. Isim syarat ada 9. Satu in. Dua man. Tiga mahma. Empat ayun. Lima mata. 6 ayana. 7 aena. 8 haesuma. 9 anna. Lieur lamun teu kata alfiahna barudak. Sok Jang Adam simpulkan sekaligus. Untuk kesimpulan dari bait yang kedua dan ketiga ya. Terlebih dahulu untuk bait yang kedua ini menjelaskan bagian dari amil jawazim yang kedua, yaitu amil jawazim yang menjazmkan kepada fiil dua. Nah, selain dari amil jawazim ini, selain sebagai amil jawazim ya, yang kedua ini juga termasuk pada adawatus syarti ya, yang menuntut kepada fiil syarat dan fiil jawab ya. Gitu. Diulangi untuk bait yang kedua ini menjelaskan amil jawazim bagian yang kedua ya, yaitu amil jawazim yang menjazmkan kepada fiil dua ya, yaitu fiil syarat dan fiil jawab. Karena selain dari amil sebagai amil jawazim ya, yang kedua ini termasuk kepada adawatus syarti ya, adawatus syarti. Nah, jumlahnya itu ada 11 ya. Ada amil jawazim yang menjazmkan kepada fiil 2 itu jumlahnya ada 11. Nah, yang 11 ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang termasuk
kalimah harap dan yang termasuk pada kalimah isim. Yang termasuk pada kalimah harap isinya ada dua, yaitu in dan idgham. Dan yang termasuk kepada kalimah isim itu ada 9. Yang pertama ma, yang kedua ma, yang ketiga ma, yang keempat ayun, yang kelima mata, yang keenam ayana, yang ketujuh aina, yang kedelapan aisoma, yang kesembilan anna. Nah itu ya, itu semua jumlahan amil jawazim yang menjazmkan kepada fiil dua, ya, yaitu fiil syarat dan fiil jawab. Kita beri contoh ya, salah satunya yaitu in. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, yang menjadi contoh yaitu in, ya, menjazmkan kepada dua fiil. Fiil yang pertama sebagai fiil syarat yaitu lafaz tubdu. Nah, kemudian fiil yang kedua yang dijazmkannya yaitu lafaz yuhasib, ya, yang menjadi fiil jawab. Nah, itu ya. Jadi contohnya in menjazmkan kepada dua fiil. Kemudian contoh lain lah, ya, satu lagi contohnya itu man. Man menjazmkan kepada dua fiil, sama fiil syarat dan fiil jawab. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 123, may ya'mal su'an yujza bihi. Ya, man menjazmkan kepada dua fiil yaitu ya'mal sebagai fiil syarat, kemudian menjazmkan lagi kepada yujza sebagai fiil jawab. Nah, itu mungkin kesimpulan dari dua bait yang barusan dibahas oleh Pak Yai, yaitu bait yang kedua dan bait yang ketiga. Jadi keseluruhannya dari ketiga bait ini dapat diambil kesimpulan bahwa amil jawazim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama amil jawazim yang menjazmkan kepada satu fiil, ya, yang jumlahnya ada 4 dan khusus pada fiil mudhari pastinya, ya. Kemudian bagian yang kedua yaitu fiil yang menjazmkan kepada dua fiil, ya, fiil syarat dan fiil jawab. Karena bagian yang kedua ini termasuk juga kepada adawatu syarti, ya, adawat syarti, ya, yang mana jumlahnya ada 11. Yang 11 ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang termasuk kalimah harap yang isinya ada 2. Kemudian yang kedua termasuk pada kalimah isim yang isinya ada 9. Nah, itu mungkin kesimpulan dari ketiga bait yang barusan kita bahas. Sudah cukup. Mungkin cukupkan kajian pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alamin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kita akhiri dan tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.